warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar lebih tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, yang menjawab salam ini mudah-mudahan banyak rezekinya, tidak punya hutang, kalau punya segera lunas, hajatnya dimudahkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim, para asatidz, para tokoh tadi, yang kami ingat Ketua Umum Pondok Pesantren At-Thariqu Ilallah Al-Ustaz Sayyid Osman Hamid, juga jajaran beliau Ustaz Ahmad Fauzi Hasan, Ustaz Raja Muhi, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir beserta jajarannya, Bapak Camat Mandah beserta jajarannya, Bapak Kepala Desa, para tokoh masyarakat, para tokoh adat Melayu, para asatidz dan seluruh kaum muslimin yang hadir pada pagi dan siang ini, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa bersilaturahmi di bumi Manda. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi pertanda besok kita berkumpul di akhirat bersama baginda Rasulullah SAW. Saya berkumpul dengan orang Manda itu sudah lama. Tahun 2014 saya ada acara di Tanjung Balai Karimun, satu ruangan dengan Ustadz Muhyi. Kemudian 2019 yang lalu ketemu lagi dengan beliau. Bulan Februari kemarin, kira-kira 1 bulan lebih, bulan kemarin, saya ngisi di Masjid Al-Kautsar, tempatnya Ustadz Fauzi. Beliau di sana bangun pondok. Pas ngobrol-ngobrol, Ustadz Fauzi bilang, Kiai, bisa nggak ke Manda? Manda itu mana? Manda itu Tembilahan. Loh, saya pernah ke Tembilahan 2 tahun yang lalu. Ya Tembilahan, tapi dari Tembilahan masih jauh katanya. Naik boot kira-kira 1,5 jam. Akhirnya, Masya Allah, saya siap ke sana. Karena kata beliau di Mandah mau bikin pondok Kiai. Kalau Kiai ke sana barangkali nanti bisa lihat-lihat kondisi pondok dan menjadi dukungan bagi kami mengembangkan pondok.
Karena ini urusan pondok, maka saya harus datang. Mengapa? Saya juga orang pondok. Saya ini hidup di pondok selama 20 tahun. Ketika masih kecil, kelas 5 SD, pondok di kampung sampai lulus sekolah dasar. Lulus sekolah dasar, pindah ke pondok pesantren Sugakiri di Pasuruan, kira-kira 3 jam dari rumah saya selama 18 tahun di pondok. Karenanya kalau ada acara-acara pondok saya senang, pokoknya pondok. Dan kebetulan saya punya pondok binaan di Jambi, Beritis Pondok di Jambi, di Sekernan dekat Senepi sejak 2012 sampai sekarang. Kemudian ini juga mendirikan pondok di Pekanbaru, mendirikan pondok di Pekanbaru. Dan karena diajak ke sini untuk pengembangan pondok, maka saya harus datang. Mengapa? Karena ini adalah kewajiban agama. Selama kita bisa, kita mampu, urusan agama kita laksanakan. Dan memang tiap-tiap orang itu pahala yang diperoleh, seberapa besar pahala seseorang diperoleh dalam amal ibadahnya, dalam tugasnya, itu tergantung kapasitas masing-masing. Kalau ahli ilmu, para ulama, ibadah yang paling besar pahalanya mengajar, berdakwah, menyampaikan ilmu. Kalau bapak DPR atau bapak camat atau pejabat negara, ibadah yang paling besar pahalanya adalah melayani rakyat. Itu paling besar ibadahnya. Pak camat, ketua DPRD, bapak bupati, kepala desa, yang paling besar ibadahnya memang melayani rakyat. Mengapa? Karena yang diperlukan pelayanannya kepada rakyat. Kalau orang kaya itu ibadahnya yang paling diutamakan, dianjurkan bersedekah. Itu orang kaya, bukan militan. Yang militan itu yang gak punya uang. Kalau orang miskin, yang rajin wirid. Kalau orang miskin. Kalau yang kaya, yang banyak bersedekah. Dan orang kaya, walaupun sedekahnya besar, kalau tidak terlalu banyak, itu tidak boleh bangga. Mengapa? Sedekah orang kaya, walaupun banyak, pahalanya masih lebih besar sedekahnya orang miskin yang lebih sedikit. Rasulullah SAW bersabda, "Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin." Uang 1 dirham pahalanya mengalahkan 100.000 dirham. Uang 1.000 rupiah pahalanya mengalahkan 1 juta. 1 juta rupiah. Mengapa? Yang bersedekah 1.000 rupiah orang gak punya. Dia cuma punya uang 2.000. Uangnya cuma 2.000, lalu ada kotak amal jalan, atau ada pengemis, atau ada siapa minta, yang 1.000 dia kasihkan, uangnya tinggal 1.000. Uang itu kalau 1.000 rupiah bisa digunakan untuk apa zaman sekarang? Saya kemarin perjalanan ya dari Pekanbaru ke Temilahan, singgah di SPBU, buang air kecil. Ternyata ada yang jaga di luar. Pak bayar, berapa? 2.000. Padahal kencing 2.000. Ini kalau tinggal 1.000 nggak bisa ngecek. Ada kencing di jalan-jalan. Nah ini yang sedekahnya 1.000 cuma punya uang 2.000. Sementara yang sedekahnya 1 juta, uangnya banyak sekali. Dan dia walaupun keluar 1 juta, tidak ada pikiran, tidak terasa berat sama sekali. Ini kecil pahalanya. Karenanya orang yang kaya, yang banyak uangnya harus banyak sedekahnya, jangan sedikit. Mengapa? Kalau sedekahnya, kamu sedekah 1 juta, yang miskin, yang cuma punya uang 2.000, sedekah 1.000, lebih besar dia pahalanya. Karenanya ibadah itu ya tergantung kapasitasnya. Karenanya ketika Ustaz Fauzi, setelah saya pulang ke Surabaya, Ustaz Fauzi sering WA pada saya, Pak Kiai,
tanggal berapa? Katanya mau ke Mandah. Akhirnya saya mengkondisikan acara di Pekanbaru, ya lah, tanggal sekian nanti saya mau ke Pekanbaru, tanggal 14 saya ke Pekanbaru, 15 dari Pekanbaru ke Tembilahan, nanti 16 bisa ke Mandah, terus ke Pulau Guntung, ke Batam. Karena ini urusan pondok pesantren. Dan pendidikan pondok pesantren di zaman sekarang, saudara-saudara, ini mutlak diperlukan. Tapi bukan cuma perlu, darurat. Pendidikan pondok ini darurat. Mengapa? Satu-satunya lembaga pendidikan yang dapat menjaga generasi kita, menjaga akhlaknya, menjaga ibadahnya, lebih-lebih menjaga akidahnya, hanya pondok pesantren. Mengapa zaman sekarang ini sudah berubah, saudara? Walaupun di Mandah ini listrik masih hanya menyala malam harinya, kalau siang belum. Walaupun hanya malam hari, tapi Mandah sekarang sudah berbeda dengan Mandah 20 tahun yang lalu. Ini kondisi seperti ini mirip seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Nu'aim dalam Hilyah Al-Awliya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa antum idza labistum fitnatan fatuttakhadhu sunnatan yarbu fiha as-shaghir wa yahramu fiha al-kabir." Bagaimana sikap kamu apabila kamu telah berpakaian fitnah? Kamu berpakaian fitnah. Apa yang dimaksud berpakaian fitnah? Ada benda-benda yang sebenarnya itu menjadi fitnah. Menjadi fitnah itu artinya menjadi ujian, mengganggu, membawa dampak yang negatif, membawa ketidakbaikan. Ada perkara-perkara sebenarnya fitnah, tapi kita butuhkan, seperti halnya kita membutuhkan baju. Makanya oleh Rasulullah dikatakan, kamu berbaju fitnah. Orang itu dalam kehidupan sehari-hari, ada di rumah, keluar rumah, kemana-mana, kita ini disambut dengan angin sepoi-sepoi, sejuk sekali. Kalau saya ini pakai jaket, tadi mau taruh di mana, hanya dipakai aja, padahal panas, karena anginnya senang sekali. Orang ini di mana-mana pasti pakai baju. Artinya baju ini kebutuhan pokok manusia. Sekarang ini ada benda-benda yang merupakan fitnah, cobaan, ujian, tapi kita butuhkan seperti halnya kita membutuhkan baju. Apa contohnya? Contohnya seperti televisi. Ibu-ibu di rumah ada TV. Ada. TV ini fitnah apa bukan fitnah? Ibu-ibu, anak-anak di rumah, kalau menyalakan TV, yang dinyalakan itu apakah pengajian agama atau film sinetron? Kira-kira apa? Sinetron, ya? Berarti ibu-ibu kenal dengan nama-nama artis ibu kota. Tahu ya nama-nama artis? Masya Allah, luar biasa. Orang Mandah kenal orang Jakarta. Padahal yang artis mungkin belum pernah ke sini. Nah, ini fitnah. Karena apapun film yang ada di film-film itu fitnah, mengajak perkara yang tidak baik, negatif. Termasuk fitnah adalah ramainya HP Android. HP ini fitnah. Mengapa? Ya dengan HP orang waktunya habis buka HP, kemana-mana HP. Kadang-kadang kita lihat di rumah makan, di kafe, 4 orang duduk-duduk kayaknya bersaudara, berkawan, tapi gak berbicara, pegang HP semua. Ini fitnah. Kadang-kadang yang di depan ayahnya dia, gak bicara. Mengapa HP? Ini fitnah. Fatuttakhadhu sunnatan, lalu fitnah ini dianggap sebagai perkara sunnah, dianggap sebagai perkara kebaikan. Televisi dianggap perkara baik, artinya orang tak malu-malu punya TV. HP juga dianggap baik. Saya pernah ya waktu di Masjid Nabawi, juga pernah di depan Ka'bah.
pas sholat berjamaah tiba-tiba ada nada dering berbunyi. Nada deringnya apa? Bukan baca Quran, nada deringnya lagu dangdut Melayu di depan Ka'bah. Itu kira-kira orang mana ya? Saya pikir ini saudara saya orang Indonesia. Dia ke Masjidil Haram ngapain bawa HP dan nggak dimatiin lagi. Akhirnya satu masjid yang mendengarkan lagu dangdut. Ini fitnah. Ini mestinya di masjid itu yang terdengarkan suara zikir, ini lagu dangdut gara-gara HP. Nah, akibat fitnah-fitnah ini yarbu fiha as-shaghir. Anak-anak kecil cepat sekali pertumbuhannya menjadi dewasa. Anak-anak cepat puber. Dulu ketika televisi masih cuma satu channelnya, TVRI, dan itu adanya cuma malam-malam. Mungkin di sini belum, jarang yang punya. Maksudnya Pop TV. Itu anak-anak remaja itu jarang yang nakal. Nakal memasuki masa-masa kenakalan itu lambat. Setelah channel televisi ini ada 5 TV warna siang malam, yang namanya film selalu ditonton di rumah-rumah. Akhirnya bagaimana? Anak-anak cepat puber. Anak-anak kita cepat mengerti hubungan lawan jenis. Artinya apa? Tantangan yang dihadapi anak-anak kita ini berat. Lebih berat saudara-saudara daripada tantangan yang kita hadapi ketika kita masih remaja. Saya dulu ketika masih remaja di rumah gak ada TV. Karena satu kampung, walaupun di Jawa, yang punya TV cuma 1 orang. Dulu kalau orang punya TV sama dengan orang punya bioskop. Satu kampung itu tiap malam datang dulu. Dan itu pun gak ada yang bagus. Gak ada film apa namanya, film pacaran juga. Kalau sekarang ini siang malam. Karena siang malam anak-anak remaja cepat dewasa pikirannya. Karena cepat dewasa, masa-masa puber, masa-masa kenakalan semakin cepat. Dan ini yang bisa menanggulangi, apalagi dengan adanya HP. Ini memudahkan peredaran narkoba. Yang bisa menghadapi ini, menanggulangi generasi kita, hanya pondok pesantren. Hanya pondok yang bisa. Karena hanya pondok pesantren di Kecamatan Mandah, di daerah Mandah ini bukan kebutuhan, tetapi sesuatu yang sifatnya darurat. Kalau generasi kita, anak-anak kita ingin selamat. Amin Allahumma. Ini yang anak remaja. Wa yahramu fihal kabir. Yang dewasa gara-gara fitnah, gara-gara HP, gara-gara apa? Itu cepat tua. Cepat tua, cepat lemah, cepat sakit-sakitan, cepat mati. Enggak seperti orang-orang dulu. Kalau orang-orang dulu sampai tua-tua masih sehat-sehat. Sekarang ini karena banyak fitnah, banyak mainan, internet segala macam, orang cepat tidak sehat, cepat tua. Cepat bermacam penyakit sekarang ini melanda masyarakat. Mengapa? Karena dengan adanya hiburan, dengan adanya Android, ini orang semakin kenal yang namanya dunia. Dunia-dunia kenal. Ada yang namanya kulkas, ada yang namanya mesin cuci. Entah dah masuk atau belum ke sini. Mesin cuci dah masuk. Masuk ya. Cuma cucinya malam ya. Cucinya malam hari di sini. Biasanya kalau ada pondok, listrik itu cepat masuk. Karena pendidikan agama ini memang termasuk lembaga pendidikan agama, terutama pondok pesantren, ini memang termasuk pendorong roda ekonomi. Semakin pendidikan agama maju, nanti ekonomi semakin bangkit. Karena itu otomatis. Saya waktu buka pondok di Jambi dulu, listriknya itu hanya malam hari, dan itu pun mati-matian, sering mati. Kadang pas rapat tiba-tiba mati. Kadang semalam nggak nyala sama sekali. Alhamdulillah setelah pondok mulai
dapat 2 tahun listrik sekarang siang malam. Insyaallah nanti ini kalau sudah pondok ini maju, mungkin dari Tembilahan ke sini sudah ada jalan darat yang tembus. Mungkin jalan tol atau jalan apa begitu. Tapi saya tadi lewat di laut itu, perjalanan dari Tembilahan ke sini benar-benar menikmati. Mengapa jarang-jarang naik kayak gitu? Biasanya yang dari Batam ke Karimun, dari Karimun ke Kundur, di dekat-dekat Batam. Jadi sekarang ini benar-benar menikmati. Besok habis acara ini ke Pulau Guntung, besok dari Guntung ke Batam. Ini berarti sudah mengelilingi Riau dan mantan anaknya, yaitu Kepulauan Riau. Keliling. Nah, wa idza turikat minha syai', dalam hadis itu dikatakan qila turikat sunnatun, dan apabila sebagian fitnah itu ditinggalkan, orang nggak punya TV, orang nggak punya HP, orang-orang akan bilang kamu meninggalkan kebaikan. Maksudnya apa? Kamu ketinggalan zaman. Nah, sekarang ini orang nggak punya HP, anak-anak nggak punya HP, malu sama kawannya. Mengapa? Dianggap ketinggalan zaman. Dan ini bukan sejak sekarang, sejak dulu. Saya tahun 2004 pulang dari pondok karena sudah waktunya menikah. Pulang dari pondok, ada kawan saya, kawan pondok masih kerabat saudara dengan saya. Tanya pada saya, kamu gak punya HP? Saya belum punya. Saya kira saya masih belum perlu punya HP. Saya tidak ada keperluan nelpon orang, dan orang pun sepertinya belum ada yang perlu nelpon saya. Kata kawan saya ini, sekarang ini zamannya. Kalau gak punya HP, ketinggalan zaman. Persis hadis ini. Loh, saya gak punya uang mau beli HP. Dari mana? Saya baru pulang dari pondok, belum punya pendapatan. Kata kawan ini, sambilan itu Ustaz, sering dibutuhkan, diperlukan banyak kiai, dan mereka banyak uangnya. Coba minta HP pada beliau, pasti dikasih. Enggak lah, hanya ingin HP minta-minta sama orang malu. Akhirnya habis itu, karena pulang dari pondok sering diundang ceramah, undang seminar, undang acara-acara. Sama orang kadang-kadang dikasih uang, kadang-kadang enggak. Lama-lama saya hitung, lalu tanya harga HP. Berapa harganya HP? Ustaz punya berapa? Ada 400.000. Wah, cukup itu. Itu tahun 2005. Akhirnya beli HP. Takut ketinggalan sana. Setelah punya handphone bagaimana? Bingung pula. Mengapa? Ini yang mau ditelepon siapa? Terus kenapa gak ada handphone saya? Bingung. Karena keluarga saya gak ada yang punya HP. Bingung pula. Akhirnya setiap jumpa dengan orang yang ditanya bukan apa-apa, tapi berapa nomornya, minta nomor HP. Sudah mulai ini lupa. Tahun 2009 HP sudah mati. Saya sudah ceramah kemana-mana, sudah keluar pulang. Cuma belum ke Sumatera. Jumpa dengan kawan saya, Ustaz, apa merek HP Ustaz? Ini bagus nih, Nokia tipe baru. Ganti Ustaz. Nah apa? Sekarang ini eranya BlackBerry. Dulu kan BlackBerry kan? Loh, BlackBerry itu apa? Ya Allah, Ustaz ini ketinggalan zaman. Misalnya ini bukan ketinggalan, memang gak ikut rombongan. BlackBerry itu apa? Ustaz ini kalau punya BlackBerry bisa kirim gambar, bisa kirim suara, bahkan bisa main Facebook. Loh, Facebook itu apa lagi? Saya gak ngerti memang. Karena cuma tahu menggunakan. Tapi kalau cari apa? Lama-lama akhirnya beli BlackBerry karena penasaran, takut ketinggalan. Tahun 2014 ada seminar internasional di Surabaya. Saya sebagai panitia pelaksana juga sebagai narasumber.
undangan para kiai Indonesia dan luar negeri, para ulama Indonesia dan luar negeri waktu itu. Pada waktu itu sebagian kiai yang akrab dengan saya menghampiri saya, "Kiai, apa? HP-nya kok masih jadul?" HP saya dibilang jadul, padahal menurut saya sudah canggih. Dan saya ini harus bagaimana? Kiai ini mestinya paling enggak Samsung Note 3. Loh, apa itu? Saya nggak ngerti lagi. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya sama kawan-kawan pas selesai ceramah, waktu istirahat, dia ajak ke mall di Surabaya, suruh pilih Samsung Note 3 tapi bayar sendiri. Akhirnya beli, karena takut ketinggalan. Nah, ini artinya apa? Pada masa sekarang ini memang ya masyarakat ini kehidupannya materialistik, takut dibilang ketinggalan zaman, dan itu gak boleh seperti itu, karena merusak terhadap kehidupan beragama. Orang itu yang baik qanaah. Kalau urusan dunia lihat yang di bawahnya, tapi kalau urusan ibadah, urusan sedekah, urusan akhirat harus melihat yang di atas. Kalau urusan menyumbang pondok harus banyak-banyakan. Tapi kalau untuk menikmati dunia, kita ini lihat yang lebih bawah, biar tidak terlalu mewah, biar kita ini hidup bersyukur kepada Allah. Para sahabat bertanya, "Mata dzalika ya Rasulullah?" Itu kapan terjadi wahai Rasulullah? Fitnah-fitnah seperti itu melanda umat terjadinya itu kapan? Rasulullah SAW menjawab, tandanya yang pertama, idza kathurat qurra'ukum wa qallat ulama'ukum. Pertama, apabila banyak orang yang pandai berbicara, pandai berceramah, orang banyak pandai berceramah, tetapi sedikit ulama di antara kamu. Zaman semakin akhir ini mencari orang yang pandai ceramah, mengisi acara, menjadi MC atau apapun semakin gampang. Tapi mencari orang alim semakin sulit. Nah, ini artinya apa? Ini motivasi agar umat Islam menjaga tradisi keulamaan. Caranya bagaimana? Bangun pondok pesantren. Sekarang ini dari ulama sulit. Kalau cuma dari ustazah yang bisa ceramah banyak. Tapi ustazah penceramah yang bukan ustaz sungguhan. Ustaz itu kalau ustaz sungguhan ya seperti ustaz di belakang itu, yang pernah mondok di Bukit Tinggi, pernah mondok di mana? Di Padang, pernah mondok di mana? Itu ustaz sungguhan. Pernah mondok di Tembilahan, di pondok-pondok, itu ustaz sungguhan. Sekarang ini banyak dipanggil ustaz atau ustazah, padahal dia baru pakai kerudung. Dulunya nggak pakai kerudung. Loh, kok bisa? Dia latar belakangnya artis. Dan biasanya ustazah yang baru pakai kerudung ini banyak penggemarnya kalau diundang. Yang datang itu ramai. Saya pernah tahun 2013 diundang ke Jayapura acara Maulid Nabi, ramai di masjid. Tahun berikutnya diundang lagi, ternyata jamaah tambah banyak. Saya mikir, saya ini apa sudah tambah viral ini? Kok tambah ramai? Apa tambah banyak penggemar? Setelah tolak-toleh di pengumuman, ternyata penceramahnya ada dua. Satu saya, Idrus Ramli, satunya ustazah artis dari Jakarta. Saya mikir kayaknya ini yang keramat ini. Dan ustazah artis ini yang banyak penggemarnya. Karena habis setelah itu banyak minta foto sama dia. Yang minta foto ke sedikit, lebih banyak foto dengan artis. Ini akhir zaman. Kita nggak boleh seperti itu. Kita ini kalau urusan agama harus ahli agama yang menyampaikan. Dan itu adalah orang alim, jangan undang artis. Kalau pertunjukan, ya itu urusannya artis. Tapi nggak boleh undang begitu. Secara agama tidak boleh. Nah, ini artinya apa? Ini penting kita menjaga tradisi ulama. Ya pondok pesantren ini.
Karena pondok pesantren ini selain menjaga tradisi keulamaan, itu juga merupakan lembaga yang aman bagi anak-anak kita. Anak-anak kita ini kalau ada di pondok, ibadahnya dijaga, akidahnya dijaga, akhlaknya dijaga, tingkah lakunya dijaga, semuanya dijaga. Karena di pondok gak boleh pegang HP, gak boleh macam-macam, dijaga. Karenanya pondok ini harus kita dukung. Ini pondok kita bersama. Beliau para asatid ini hanya pelaksana di pondok ini. Sebenarnya pondok ini miliknya kita bersama, miliknya umat Islam. Dan ini tanggung jawab kita bagi anak-anak kita ke depan, agar generasi penerus dari kita ke depan ini benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa, beriman dan beramal saleh, seperti yang ditulis di dalam tema pengajian Isra Mi'raj pagi kali ini. Kemudian tanda yang kedua dalam hadis itu, wa kathurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Banyak pejabat negara kamu tetapi sedikit yang amanah. Yang amanah itu artinya menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya dan mengambil yang sesuai dengan haknya. Itu amanah namanya. Yang amanah itu sedikit sekarang, yang banyak tidak amanah. Tidak amanah bagaimana? Tugasnya tidak dijalankan sesuai dengan fungsinya. Ada yang ditinggalkan. Ini zaman sekarang. Kemudian tidak amanah apalagi mengambil yang bukan haknya, alias korupsi. Itu tidak amanah. Ini banyak. Kalau ingin tahu lihat di berita. Sedikit-sedikit ditangkap KPK, sedikit-sedikit ditangkap. Dan itu kan rata-rata yang punya jabatan. Nah ini artinya apa? Pada masa sekarang kita ini dituntut untuk menjaga nilai-nilai amanah. Dan ini yang mendidik orang menjaga nilai-nilai amanah hanya pondok pesantren. Mengapa di pondok pesantren diajarkan keikhlasan? Hanya pondok yang diajarkan keikhlasan. Kalau di luar pondok, pendidikan di luar pondok sudah tidak ada keikhlasan. Pondok ini murni keikhlasan. Karena mutlak kita lakukan. Ini tanda yang kedua. Yang ketiga, wal tumisatid dunya bi amalil akhir. Dunia telah dicari dengan amal akhirat. Ini yang ketiga. Banyak tugas-tugas keagamaan kalau orang-orang dulu semata-mata karena Allah, tetapi kalau sekarang itu dapat gaji. Nah ini artinya apa? Pada masa sekarang umat Islam dituntut menjaga nilai-nilai keikhlasan. Karena sekarang ini jarang yang nggak digaji. Yang tidak digaji itu jarang. Mengapa? Karena masyarakat kita sejahtera, negara juga sejahtera. Akhirnya para kiai, para asatid, kalau ada acara apa-apa sering dikasih uang. Dan kalaupun nggak mau, itu dipaksa-paksa. Kadang setelah dipaksa-paksa dikasih lebih banyak. Itu di daerah-daerah. Dulu di Jember, kebetulan Pak D saya itu pejabat di Kemenang. Di daerah saya dulu ada program penyuluh. Kiai-kiai di kampung disuruh daftar menjadi penyuluh. Nanti dapat dana insentif 1 tahun 2 kali. Saya ditelepon sama Pak D, untuk apa Pak D? Kamu nanti dapat uang. Uang apa itu? Kamu kan jadi kiai di kampung, mimpin masjid, mimpin tahlil. Saya ini kalau di rumah, selain di rumah ada pondoknya, juga jadi ketua masjid, kalau mimpin tahlil, mimpin macam-macam. Saya gak mau, sudah Pak D gak usah. Masa saya dikasih uang terus? Paling enggak inilah yang ikhlas gak dapat gaji. Tahun berikutnya ditelepon, sudah daftar lagi. Saya gak mau. Saya bilang, saya gak ada waktu Pak D. Ini keluar kota terus. Padahal ada di rumah, cuma menghindar. Tahun berikutnya pas mengisi di Masjid Agung, Masjid Jami di depan kantor bupati, petugas dari Kemenang menghampiri saya, Pak Kiai, apa? Mau pinjam KTP-nya. Pinjam KTP kata. Loh, kok pinjam KTP untuk apa? Pendataan. Pendataan kiai-kiai. Saya kasih di fotokopi. Ternyata didaftarkan jadi penyuluh.
Setelah didaftarkan, besoknya ditelepon, ini ada pertemuan lagi. Pertemuan apa? Buat rekening. Wah, saya gak ada waktu. Karena malu, kumpulan buat rekening itu malu. Saya gak ada waktu, padahal ada di rumah ini. Oh mungkin Pak Kiai sudah punya rekening. Kalau rekening ada, cuma gak ada isinya. Ya sudah, rekeningnya aja daftarkan, aja didaftarkan. Lama-lama dapat 6 bulan ditelepon, Pak Kiai, rekeningnya sudah dilihat apa belum? Saya gak pernah lihat, karena gak pernah ngisi. Ya coba dilihat, kemarin sudah transfer. Iseng-iseng lewat ATM dilihat, ternyata ada uangnya. Setelah dapat senang pula. Awalnya agak mau, setelah dapat senang juga. Nah ini artinya apa? Orang ke rumah memang gak mau, tapi setelah dapatnya senang. Kemudian yang keempat, tanda yang keempat, wa tafaqquhu li ghairiddin. Orang mencari ilmu bukan karena agama. Yang keempat, karena apa? Karena formalitas. Artinya orang yang ikhlas mencari ilmu itu semakin jarang. Berarti bagaimana? Ini motivasi, tuntutan pada kita ini agar benar-benar menjaga tradisi, aktivitas keilmuan, pengajaran ilmu agama. Caranya bagaimana? Pondok pesantren. Jadi pondok pesantren ini mutlak kita butuhkan. Ini bukan kebutuhan darurat memang. Kalau nggak ada pondok yang bisa mendidik anak-anak kita menjadi orang soleh, menjadi orang baik, kacau negeri kita ini. Kita ini beruntung. Saya tadi dengar Bapak Ketua DPRD sangat perhatian pada kita. Katanya beliau setiap diundang ke daerah-daerah selalu hadir. Yang mudah-mudahan banyaklah pejabat seperti beliau. Amin Allahumma. Memang harus seperti itu, memang tugasnya. Jadi pendidikan agama mutlak diperlukan. Dan orang ini kalau pendidikan agamanya cukup, lalu akhlaknya baik, orangnya soleh, gak perlu khawatir masa depannya. Pokoknya orang yang baik, terdidik dengan baik, insya Allah masa depannya cerah. Ini ada cerita, saya mau cerita aja. Dulu pada masa ulama salaf ya, abad pertama Hijriah, ada seorang khalifah. Kalau sekarang khalifah ini presiden. Ada seorang khalifah yang soleh, namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh. Beliau ini setelah menjadi pejabat bukan semakin kaya, tapi semakin miskin. Mengapa? Karena beliau gak berani menggunakan fasilitas negara, kecuali benar-benar keperluan negara. Ini Umar bin Abdul Aziz. Setelah lama-lama ya, karena beliau ini adil, kalau ada tamunya malam-malam datang bertamu ditanya, kamu bertamu ke sini, apa ada keperluan negara, apa cuma silaturahmi pada saya? Kalau ada keperluan negara, ini lampu punya negara, saya nyalakan. Tapi kalau nggak ada keperluan negara, pakai lampu pribadi. Ini beliau. Kalau nggak ada lampu pribadi, sudah kita remang-remang aja. Ini khalifah, karena orangnya soleh. Nggak ditakutnya sampai sejauh itu. Lama-lama beliau sakit kritis. Anaknya laki-laki 11 kumpul semua. 11 orang anaknya. Karena anaknya ngumpul, ditanya oleh beliau, hai anak-anakku, kalian kumpul di sini ada apa? Apa kalian berharap wasiat dari aku? Kata mereka, gak ada ya, kita ini berkumpul karena ayah sedang kritis, kita prihatin. Oh baik kalau begitu, kamu jangan mengharap wasiat dari saya. Saya tidak ada harta yang akan saya wasiatkan pada kalian. Dan saya gak khawatir kalau nanti kalian ditinggal saya mati, kalian menjadi orang soleh. Saya tidak khawatir, pasti kalian dibantu oleh Allah.